Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas suatu ini ya, alat-alat yang sering digunakan di praktek dokter gigi. Alat-alat yang frekuensinya sering, yang sering digunakan, yang wajib dimiliki ya, yang sifatnya hand instrument, bukan yang elektrik ya, kita bahas yang hand instrument. Jadi alat-alat yang dipegang, yang manual. Jadi yang paling sering itu dan yang wajib nih, nomor satu ini sonde. Nah ini pinset dental, pinset gigi. Kemudian kalau yang ini pinset anatomis, tapi ini jarang ya kita gunakan. Yang paling sering ini pinset dental. Kemudian ini ekskavator. Jadi ekskavator itu fungsinya untuk membersihkan lubang, kavitas ya, lubang gigi. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini kalau pinset ini biasanya sering kita gunakan untuk menjepit kapas supaya mudah dimasukkan ke rongga mulut ya, sebagai alat bantu. Kemudian yang sering lagi ini sonde. Sondenya ada dua, yang lurus sama yang bengkok. Jadi ini digunakan biasanya untuk diagnosa awal, untuk lubang yang tidak terlalu besar, biasanya kita pakai ini. Jadi untuk mengecek apakah ada karies atau tidak, pertama pakai sonde. Kalau sudah ketahuan ada kariesnya, baru kita bersihkan pakai ekskavator tadi. Nah ini, jadi debris-debris, sisa makanan, kotoran itu kita bersihkan pakai ini dulu. Kemudian setelah ini baru kita bor ya, dibor kavitasnya, lubangnya dibor, dibersihkan, kemudian bisa nanti dibantu dengan ekskavator lagi ini untuk membersihkan. Setelah itu, nah ini spatula untuk mengaduk bahan, biasanya semen yang biasanya kita gunakan. Kemudian ini apa ya, lupa namanya. Ini untuk alat nembel. Jadi untuk nembel bahan tembelan sementara atau bahan yang tetap pakai ini. Kalau untuk yang ini untuk bahan-bahan yang semen atau logam bisa, atau GIC bisa pakai ini. Kalau yang untuk bahan composite ini biasanya pakai yang bahannya plastik ya, plastik filling. Yang ini plastik filling. Kemudian yang paling penting lagi, yang wajib, yang selalu digunakan ini kaca mulut. Nah, kaca mulut ini ada yang bahan stainless, ada yang bahannya dari plastik gini ya, Nah, ini plastik biasanya ini saya gunakan untuk anak kecil. Kenapa? Karena biasanya anak kecil itu kan takut ya, lihat alatnya saja takut. Jadi kita siasati pakainya yang warna-warni, jadi kesannya ini kayak mainan kan ya. Jadi kita main dokter-dokteran gitu. Jadi ditunjukin ini, kemudian si pasien saya suruh pegang ini, dokternya pegang yang ini, jadi pegang satu-satu gitu ya. Ini warna-warni, warnanya cantik-cantik. Ini salah satu trik supaya pasien anak kecil tidak takut. Kadang-kadang itu baru pegang kaca mulut aja, pasiennya udah nangis, sudah takut. Jadi kita pakai yang bahan plastik. Alat selanjutnya ini ya, finger protector. Jadi finger protector ini biasanya saya gunakan untuk nyabut anak kecil yang biasanya kurang kooperatif atau agak sulit buka mulutnya. Jadi bisa dibantu ini, bisa oleh saya, dokternya, atau asisten saya, atau kadang-kadang orang tuanya yang megang. Jadi cara penggunaannya begini. Jadi dimasukkan ke jari, fungsinya itu nanti ini untuk mengganjal ya. Nah, jadi kalau sudah ini masuk ke di antara dua giginya tadi kan kebuka gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau mau nyabut gigi depan, ini saya taruh di samping. Kalau mau nyabut yang kiri taruh di kanan, atau mau nyabut yang kanan ininya taruh di kiri gitu ya.
seperti itu. Kemudian ini yang selanjutnya gigi untuk ini, untuk cabut gigi ya. Untuk cabut gigi ini untuk gigi anak-anak. Jadi untuk gigi anak-anak ini ada beberapa macam, gigi atas sama gigi bawah berbeda ya. Jadi ini gigi atas dulu ya. Nah, untuk gigi atas ini untuk gigi atas yang depan, ini untuk yang sudah sisa akar. Biasanya pakai ini. Kemudian ini yang gigi yang masih utuh. Nah, kalau masih utuh jadi kayak gini. Ininya terbuka nih. Ini kalau udah dijepit, terbuka. Kalau yang ini ketutup. Ini ya untuk gigi anterior, gigi depan. Kemudian untuk gigi geraham, ini yang bengkok. Ininya bengkok ya. Nah, ini bengkok. Kemudian bedanya kalau ini sudah rapet, ini untuk nyambut sisa akar biasanya yang sudah tinggal kecil. Kalau yang ini yang masih ada mahkotanya. Jadi bentuknya ini ada segitiganya ya. Kalau ini cenderung lebih lurus. Nah, ini bedanya. Kalau dari ini gini. Oke. Ini untuk gigi geraham atas. Untuk gigi bawah itu yang siku. Ini ya. Kalau gigi atas kan lurus ya. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Nah, ini. Bedanya kalau yang ini rapet, ini untuk sisa akar, gigi bawah anterior. Kemudian yang ini untuk gigi bawah anterior yang masih ada giginya. Yang ini sisa akar. Oke. Kemudian ini gigi bawah untuk geraham. Sisa akar ini ya. Jadi ininya nih kepalanya ini ya, headnya, kepalanya ada lancipnya. Kalau yang gigi anterior bulat aja. Kalau ini ada segitiganya. Beda ya. Oke. Kemudian kalau yang untuk masih ada mahkotanya ini nggak rapet. Ini ya. Kalau dijepit ini ya nggak rapet. Kalau ini kan rapet. Jadi bedanya gini. Ini menganga untuk ada mahkota, yang ini sudah rapet untuk sisa akar geraham. Oke, untuk gigi bawah sudah selesai, gigi anak selesai, kita dewasa. Prinsipnya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Cuman ada beberapa yang lebih detail ya. Ini untuk gigi geraham sisa akar. Bentuknya begini, untuk rahang atas. Karena bengkok ini ya. Supaya mudah. Kalau untuk gigi depan anterior, ini lurus. Ini untuk sisa akar. Kemudian yang bukan sisa akar, yang masih utuh, gigi atas anterior, itu yang ini. Jadi bedanya kalau dikatupkan, yang ini rapet, yang ini masih terbuka. Jadi ini untuk mahkota, untuk sisa akar. Kalau dari samping begini, kelihatan ya. Ini untuk geraham. Ini untuk anterior. Nah, ini nih yang paling bermanfaat kalau gigit gigi bungsu atas. Gigi bungsu atas itu pakainya ini. Bentuknya, bengkoknya gini ya. Ini hampir mirip, kalau ini masih utuh. Ini sisa akar. Geraham. Geraham biasanya gigi bungsu. Nah, ini untuk yang ada mahkotanya, bentuknya ini sisa akar. Oke. Kemudian, nah ini untuk gigi molar geraham. Ini ada dua macam. Yang ini bulat, yang ini lancip. Ada segitiganya. Jadi fungsinya yang ada segitiganya, ada lancipnya ini ditaruh di bukal. Mahkota di bukal. Jadi ini berarti untuk geraham sebelah kiri, geraham kiri.
yang masih ada mahkotanya, karena ininya tidak rapet ya. Oke, ini juga kiri, yang kanan berarti kebalikannya ya. Kalau untuk premolar itu pakai yang sama-sama bulat. Nah, ini untuk kanan, ini untuk kiri, ini untuk kanan ya. Nah, ini juga ya sama. Kalau yang untuk premolar itu bulat dua-duanya. Nah, yang ini untuk gigi geraham bawah, bentuknya siku. Jadi ini untuk geraham bawah. Kemudian saya juga punya alat untuk mencabut sisa akar yang sangat kecil. Mana ya? Nanti aja deh kalau udah ketemu sambil jalan. Kemudian untuk tang cabut sudah ya. Nah, ini yang sudah sangat membantu. Ini namanya band dan cryer. Oke, ini band dan cryer. Ini sangat bermanfaat ini. Ini untuk band, ini untuk nyabut sisa akar yang sudah sangat-sangat dalam, yang kecil, yang sudah di bawahnya gusi. Ini sangat membantu banget untuk memutus ligamen ya. Yang masih ada mahkotanya pun ini sangat membantu, Ini senjata utama saya kalau mau cabut ya. Jadi sebelum nyabut pakai tang tadi, biasanya saya di sela-sela gigi ini model ya. Jadi ini gigi ya. Nah, ini saya masukkan di sini untuk memutus ligamen. Karena yang bikin sulit itu ya ligamennya itu. Nah, ini saya gunakan. Kemudian kalau yang sudah sisa akar, ini pakai cryer. Bentuknya lancip, jadi ini bisa masuk untuk daerah-daerah yang agak ke belakang, yang sulit terjangkau. Ini enak, sangat membantu. Kalau saya memilihnya itu, kecenderungan saya memilih yang ininya lancip kecil. Kenapa? Supaya lebih mudah masuk di sela-sela, lebih mudah, dan traumanya di gusi lebih kecil. Kalau yang besar ada kayak gini kan lebih besar. Memang kekuatannya lebih besar, cuman traumanya nanti di gusi lebih besar juga. Kalau saya kurang suka. Saya sebenarnya itu tergantung seninya tiap dokter ya, beda-beda. Kalau saya suka yang lebih kecil ini, saya tinggal masukkan, nanti digerakkan begini pelan-pelan, tidak perlu dengan kekuatan besar, yang penting tekniknya, jadi nggak harus dengan kekuatan besar. Dan kalau sisa akarnya yang sudah sangat kecil banget, saya biasanya pakai ini. Jadi biasanya kan segini kan ya, udah habis ininya, udah habis. Jadi ini gusi, misalnya ini gusi, ini gigi, ini udah habis, ininya tinggal sedikit. Jadi pakainya pakai yang ini. Jadi tinggal masukkan gini di sela-selanya, kemudian diungkit. Seperti itu. Ini untuk kanan kiri beda ya. Jadi jangan kebalik. Nah, ini beda kan? Ini untuk yang nempel di giginya. Ini ke gusinya ya. Kemudian udah itu. Kalau yang nggak terlalu dalam ini. Cuman saya tetap lebih suka yang ini. Biar sekali jalan gitu ya. Oke, ini sudah untuk nyabut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu ini. Alat-alat hand instrument yang pokok itu tadi kayak kaca mulut, sonde, itu kita harus punya banyak stok ya. Supaya apa? Supaya ini setiap pasien itu kan harus ganti alatnya. Kita kan nggak mungkin dalam satu sesi praktek itu dicuci langsung disteril gitu. Itu kan butuh waktu banyak ya untuk sterilisasinya. Jadi ini harus punya banyak stoknya. Ini yang stainless, ini lagi ya. Terus kemudian ada beberapa yang di alat steril. Ini yang plastik, yang biasanya di
pakai untuk anak-anak dewasa pun nggak masalah ya pakai ini. Jadi harus punya, kalau bisa kita punya sedia itu 2 atau 3 lusin gitulah ya, supaya bebas, kita nggak berpikir stok. Karena belum lagi kalau misalnya jatuh kita kan pasti ganti alat. Kemudian ini sondenya, sonde yang tadi tuh ya, sonde itu ada 2 sisi. Ini sonde yang bengkok sama yang lurus. Nah ini tergantung gigi bolongnya. Kalau gigi bolongnya bentuk C biasanya pakainya yang ini, kalau yang lurus ini, kalau yang agak dalam pakai yang ini. Kemudian ini lagi burniser yang sering digunakan. Ini burniser ini digunakan untuk ini. Nah sebelum pakai burniser ini pakai stopper, amalgam stopper, atau amalgam sudah nggak digunakan lagi ya, JC atau composite gitu ya, pakai ini. Tapi kalau composite itu pakai yang plastik, bentuknya plastik. Mana ya tadi ya, nah ini plastik filling. Jadi untuk nempel pakainya di sini aplikasinya. Kalau yang ini JC, ini yang plastik ya. Ini naruhnya harus di sini sesama plastik supaya kalau disterilkan itu beda nanti ya, beda ruangan. Kemudian ini yang untuk amalgam atau JC. Ini untuk burniser itu kalau sudah tembelannya sudah diaplikasikan di gigi, ini untuk meratakan dan menghaluskan dan menghilangkan gap di antara gigi dengan tembelan. Jadi diginikan ya, jadi supaya nggak ada gap, supaya rata. Jadi pakai ini lebih enak, lebih halus, lebih rata, dan lebih apa ya, lebih licin, bukan licin sih, halus ya, lebih halus seperti itu ya. Itu spatula pun ini harus kita punya stoknya banyak untuk mengaduk bahan. Ada yang plastik ya, yang plastik ada di mana ya, jadi yang seperti ini. Ada juga yang plastik untuk JIC, itu digunakan yang plastik. Kemudian yang sering, ini enggak sering ya, ini untuk odontek. Biasanya untuk mematahkan tulang, biasanya pakai ini dan ini ya, hammer. Tapi ini teknik dulu ya. Kalau sekarang kita sudah pakai bur, jadi sudah nggak digunakan lagi. Seperti itu. Kalau ini burnisernya 2 sisi, ini dan ini ya. Nah oke, ini yang untuk composite ya. Ini bahannya yang untuk composite. Ini bisa sih, ini juga bisa untuk composite, cuman yang ini saya sukanya karena ini kecil sekali ya. Ini kecil, ujungnya ini ada lapisan emasnya, jadi lumayan dah harganya dibandingkan yang ini. Berapa kalinya ya, entahlah. Kalau yang ini nggak lengket, jadi kita aplikasi kompositnya ke gigi itu nggak lengket, bahannya nggak ikut ke sini, jadi lebih cepat. Kalau yang ini kadang-kadang masih lengket, masih ikut lagi, jadinya lama ya. Jadi yang ini lebih enak. Ini warnanya memang beda ya. Nah beda. Kalau yang ini nih ada lapisan emasnya katanya, makanya harganya lebih mahal. Ini saya sukanya karena kecil, jadi kalau untuk gigi sela-sela gigi itu enak. Kemudian ini untuk alat orto, untuk ganti power chain pakai ini. Ini juga untuk mengukur ketinggiannya. Ini sudah nggak digunakan, ini amalgam, untuk amalgam. Karena amalgam sudah nggak saya gunakan lagi karena mengandung merkuri.
Ya sudah, itu saja untuk alat-alat. Nah ini nih, ini kayak gini nih patah ya. Ini sebenarnya ada stoknya. Jadi misalnya ini patah, gagangnya jangan dibuang. Jadi ini bisa diganti. Nah ininya aja yang dibelikan. Jadi saya punya stok ininya agak banyak untuk buat cadangan. Jadi kalau sudah kayak gini ini kan jelek ya. Ini udah nggak saya gunakan, biasanya sudah nggak full cerminnya. Jadi lapangan pandangnya itu view-nya sudah sedikit. Tinggal diganti aja ininya. Oke. Dan kaca mulut juga ada yang berembun, ada yang enggak. Kalau yang enggak berembun itu enak, enggak kena uapnya mulut ya. Oke, demikian untuk alat-alat yang sering digunakan di praktek dokter gigi. Jadi itu yang wajib dimiliki supaya enak lah kerjanya. Minimal lah ya, ini harus ada supaya mempermudah aja. Dan stoknya yang perlu diperhatikan, kita harus memperhitungkan stoknya ini sesuai jumlah pasien harian kita berapa. Kalau misalnya pasiennya sekitar 10 ya kita siapkannya ya mungkin 20-an gitu ya, karena takutnya ini jatuh atau dipegang kayak gitu. Kalau pasiennya sampai 20 ya mungkin kita bisa nyetoknya ini bisa 20 sampai 30 sampai 40 kali ya, biar aman, biar kita kerja biar enak, karena sterilisasinya kan nanti di akhir kalau kita sudah selesai praktek. Kalau saya sih begitu, cuman tergantung kondisinya dokter-dokter sekalian seperti apa kondisinya ya. Setiap dokter itu beda-beda seninya, punya seni sendiri. Oke, terima kasih untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.